slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Perjalanan panjang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jujur saja mungkin memang berakhir tanpa hasil yang benar-benar memuaskan. Tak ada bonus besar, tak ada pesta kemenangan, bahkan tak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang selain rasa letih dan perasaan menggantung. Kalimat paling jujur untuk menggambarkannya adalah habis-habisan tapi tetap terasa seperti pulang dengan tangan kosong. Padahal perjuangannya bukan perjuangan main-main. Dari awal hingga akhir, skuad Garuda memberikan semua yang mereka punya. Para pemain menanggung tekanan publik, jadwal ketat, cedera, perjalanan jauh, mental naik turun. Semua itu mereka jalani demi satu mimpi, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun ketika peluit akhir kualifikasi dibunyikan, mimpi itu pupus juga. Tetapi begitulah sepak bola. Olahraga ini selalu punya cara unik untuk memberikan kejutan dari arah yang tak terduga. Dan pepatah lama kembali terbukti. Setiap perjuangan pasti membawa hasil. Meski terkadang hasil itu tidak datang dari jalan yang kita kira. Dan untuk Indonesia, hasil itu datang dalam bentuk berbeda. Datang bukan sebagai tiket Piala Dunia, bukan sebagai trofi, bukan pula sebagai kemenangan besar, melainkan berupa hadiah hiburan dari FIFA, sebuah pintu emas bernama FIFA Series 2026. Babak baru, hadiah hiburan dari FIFA. Ketika kabar itu diumumkan, banyak yang awalnya tidak percaya. Indonesia, tuan rumah FIFA Series, event resmi FIFA, momen besar seperti itu. Tapi kenyataan berbicara lain. Begitu situs resmi FIFA merilis daftar tuan rumahnya, nama Indonesia berdiri di antara daftar negara-negara yang selama ini mungkin tidak pernah kita bayangkan bisa sejajar di satu halaman dengan kita sebagai penyelenggara ajang resmi FIFA. Seketika itu pula, seluruh perjalanan pahit di kualifikasi Piala Dunia seperti mendapatkan titik terang baru. Bukan karena tiba-tiba menjadi sukses, bukan karena tiba-tiba berubah menjadi manis, tetapi karena akhirnya ada sesuatu yang Indonesia terima sebagai bentuk balasan kecil dari perjuangan panjang tahun ini. Dan yang bikin semakin menggema, kabar itu langsung dikonfirmasi oleh PSSI lewat akun resmi mereka. Tak ada lagi spekulasi, tak ada lagi sekedar rumor. Ini resmi, final, sah. Indonesia adalah tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah kalimat yang dulu hanya bisa kamu dengar dari negara-negara Eropa di televisi. Ajang yang biasanya cuma bisa disaksikan lewat highlight YouTube atau siaran tengah malam. Sekarang, FIFA yang mengantar panggung itu langsung ke depan pintu kita. Apa itu FIFA Series 2026? Biar tidak salah paham, FIFA Series ini bukan turnamen biasa. Ini bukan friendly acak yang dijadwalkan federasi seenaknya. Ini ajang resmi FIFA yang punya format, punya regulasi, punya kriteria peserta, punya dampak langsung ke ranking FIFA, punya standar kompetisi tinggi. Tujuannya hanya satu, membuka kesempatan bagi negara lintas benua untuk bertemu. Asia bertemu Eropa, Afrika bertemu CONCACAF, Amerika Selatan bertemu Oceania, negara kecil bertemu raksasa, negara berkembang bertemu juara dunia. Dan Indonesia kini menjadi salah satu tuan rumah panggung besar itu. Pada 2024, FIFA Series ini masih versi uji coba, masih kecil, masih terbatas, digelar di antara Mesir, Mauritius, Sri Lanka, Azerbaijan. Namun pada 2026, ini bukan uji coba lagi, ini versi final. Skalanya melebar, pesertanya lebih banyak, venue lebih banyak, liputan lebih luas, bahkan ada edisi wanita untuk pertama kalinya. Dan yang bikin merinding, daftar negara tuan rumah resmi untuk edisi penuh 2026 mencakup Indonesia, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, Uzbekistan. Bayangkan, Indonesia satu panggung dengan Australia dan negara-negara yang sedang membangun ekosistem sepak bola modern. FIFA jelas melihat Indonesia sebagai negara yang mampu,
layak, dan siap menyelenggarakan event resmi berskala global. Siapa yang menyangka hal sebesar ini terjadi beberapa tahun setelah kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Formatnya gimana? Walaupun detail final belum dirilis penuh oleh FIFA, tetapi gambaran besarnya sudah diumumkan. Satu venue sama dengan satu grup berisi 4 negara. Tiap grup wajib terdiri dari minimal 3 benua. Tiap negara hanya bermain 2 kali pertandingan, masuk hitungan ranking FIFA. Tuan rumah boleh mengajukan undangan, tapi finalisasi ada di FIFA. Tidak boleh ada mismatch ekstrim. Gak bisa 7-80 ranking gap. Artinya, kalau Indonesia ingin undang Belanda, Jepang, Australia, Ghana, Chile, atau negara besar lainnya, itu bisa. Tapi tetap harus mendapat lampu hijau dari FIFA. PSSI boleh mengajukan, FIFA yang menentukan. Apakah Indonesia bisa lawan Belanda? Nah, ini bagian yang bikin seluruh timeline pecah. Bikin media Eropa ikut memantau, bikin pemain diaspora senyum-senyum sendiri. Belanda adalah salah satu negara Eropa yang paling tertarik main di Asia, terutama Indonesia. Ada beberapa alasannya. Basis fans Belanda di Indonesia sangat besar. Hubungan sejarah panjang Indonesia-Belanda, minat Federasi Belanda untuk melakukan tur Asia. Adanya potensi pertemuan emosional dua saudara, Tijani Renders versus Eliano Renders. Kedua federasi sebenarnya sudah lama ingin duel persahabatan, tapi jadwal UEFA padat, kalender Nations League penuh, dan jadwal klub Eropa sangat ketat. Alhasil, duel itu selalu kandas sebelum disepakati. Namun sekarang semuanya berubah. Dengan adanya FIFA Series, pertandingan jadi resmi, jadwal sudah ada slotnya. FIFA memberi ruang interkontinental, alasan komersial dan historis sangat kuat. Dan disinilah sebuah skenario indah mulai tampak. Pertemuan dua saudara Renders versus Renders. Coba bayangkan ini, stadion penuh, lagu kebangsaan bergema, kamera menyorot dua pemain. Di sisi kiri, Tijani Renders, gelandang elegan milik Manchester City, pemain andalan timnas Belanda. Di sisi kanan, Eliano Renders, bakat muda Persib, pemain masa depan timnas Indonesia. Dua saudara, dua darah yang sama, dua ibu yang sama, tapi dua bendera yang berbeda. Dan mereka bertemu di tanah leluhur keluarga mereka, Indonesia. Tijani pernah berkata pada adiknya, "Ayo, naikkan Indonesia. Siapa tahu kita bertemu suatu hari nanti." Mereka berdua mungkin tidak masuk Piala Dunia bersama, tapi di FIFA Series, kemungkinan pertemuan itu justru menjadi lebih nyata daripada sebelumnya. Pertemuan dua saudara yang dibisahkan oleh jalur karir tetapi dipertemukan kembali oleh sepak bola. Ini bukan momen biasa. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah sejarah. Kalau duel ini benar terjadi, ini akan menjadi pertandingan paling emosional dalam sejarah sepak bola Indonesia dan Belanda. Malaysia kepanasan. Sejak pengumuman Indonesia menjadi tuan rumah, Malaysia langsung ramai. Timeline mereka panas perlahan. Ada yang sinis, ada yang iri, ada yang mulai membanding-bandingkan. Pertanyaannya, Malaysia bisa ikut FIFA Series di Indonesia? Jawabannya, bisa, tapi kecil. Alasannya, FIFA Series adalah invite base. Undangan sangat selektif. Federasi Malaysia sedang dalam kondisi kisruh. FAM sedang disorot karena masalah internal. Ranking Malaysia tidak stabil, reputasi mereka sedang turun. Mereka bisa saja diundang ke venue lain, bisa juga tidak diundang sama sekali. Dan kalaupun Indonesia ingin undang Malaysia, tetap FIFA yang menentukan. Singkatnya, potensi mereka tampil di venue Indonesia kecil, tapi bukan mustahil. Dampak besar untuk sepak bola Indonesia. Nah, ini bagian terpenting. Apa efek gila dari FIFA Series 2026 untuk Indonesia? 1. Reputasi Indonesia naik drastis. FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah, itu sinyal besar bahwa Indonesia dipercaya. Indonesia dinilai mampu. Indonesia punya potensi besar. Indonesia adalah pasar penting dalam sepak bola dunia. 2. Infrastruktur meningkat. Event resmi FIFA selalu menuntut standar tinggi. Keamanan stadion meningkat, fasilitas stadion harus sesuai regulasi, akses, lampu, rumput, ruang ganti, semua dinaikkan.
Ini akan mendorong modernisasi stadion-stadion nasional. 3. Ekonomi dan pariwisata meledak. Yang akan hidup, hotel, penerbangan, transportasi, UMKM, pariwisata, sponsor internasional, liputan global. Ini bukan sekedar event sepak bola, ini mesin ekonomi baru. 4. Standar kompetitif timnas naik. Timnas Indonesia akan lawan negara, Eropa, Afrika, Amerika, negara besar Asia. Bukan lagi sekedar Asia Tenggara, ini panggung untuk naik level. 5. Momentum besar untuk jangka panjang. Kalau event ini sukses, Indonesia punya peluang besar menjadi tuan rumah Piala Asia, Piala Dunia U17 atau U20, bahkan bidding Piala Dunia 2034 atau 2038. Semua itu bisa terbuka. Penutup, momen yang akhirnya datang. Perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin berakhir pahit.